Jadi kalau ada orang mengatakan nanti saya datang pada saat sidang, bohong. Ya. Dia nggak akan ada waktu untuk membuktikan ijazah palsunya ini, nggak ada. Artinya apa? Dokter Tifa memberikan pencerahan tentang wajah. Jadi wajah seseorang itu bisa kelihatan bohong atau tidak. Penutupnya adalah tuyul tetap dua. Ya, gambarnya baru nih, Pak. Ya. Tetap tulisan Lukas keluar. Oh, ada maknanya dong. Menjadi saksi di kasus yang di Ya, di CLS. Solo Ya. dan Om Roy juga sebelumnya juga. Nah, itu kemarin bagaimana, Dr. Tifa dan Pak Bonatua. Jadi sidang CLS Citizen Lawsuit itu adalah salah satu sidang yang sebenarnya adalah memang itu sidang perdata. Tapi itu sidang yang justru bisa membuktikan keaslian dokumen. Bukan sidang yang sekarang lagi terus terang lagi dikejar-kejar oleh termul-termul yang bilang nanti tunggu di sidang. Sidang ini adalah sidang untuk pencemaran nama baik dan fitnah. Nggak ada pembuktian ijazah. Jadi kalau ada orang mengatakan nanti saya datang pada saat sidang, bohong. Ya. Dia nggak akan ada waktu untuk membuktikan ijazah palsunya ini, nggak ada. Karena pembuktian ini ada di Citizen Lawsuit dan jelas betul ketika di Citizen Lawsuit, ya ijazah yang asli itu contohnya ini. Ini sudah ditunjukkan, nih, ini lebih jelas lagi karena ini tidak saya pixel, tidak saya blur ya. Ini alhamdulillah kita sekaligus memohonkan doa, kita mengucap Al-Fatihah kepada sosok almarhum, ya. Ini Insinyur Bambang Rudiharto, ini mahasiswa UGM angkatan 79 yang lulus pada tahun 85. Asli ini ijazahnya. Karena kalau kita lihat ijazah asli itu jelas betul tuh ada watermarknya tuh. Universitas Gadjah Mada atau Gadjah Mada University. Jelas betul ada embos, bukan embus. Kan ada tuh mak-mak yang mengatakan embus. Yang katanya jarinya panjang banget bisa sampai. Jarinya panjang banget tuh apa? Ini ijazahnya tuh gede. Kalau ini saja nggak nyampe apalagi ijazah yang gede. Jarinya mungkin mak lampir yang bisa panjang banget sampai sini ya. Nggak ada, apalagi tertutup plastik ya. Jadi jangan sok ngaku-ngaku ahli ya, mak-mak itu ya. Ya gitu. Nah, terus lintasan stempelnya juga ada. Beda banget nih, lihat. Tuh, dengan yang disebut-sebut ijazah. Nggak ada watermarknya, nggak ada embosnya, capnya juga tidak melintasi fotonya, nggak ada lintasan stempel. Nah, kami minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 18, saya dan Dr. Rismon Hasiulan Sianupar itu sempat hadir di sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan kami memberikan analisis detail tentang ijazah itu. Sama dengan Dr. Rismon yang sangat detail. Kemarin Dr. Tifa memberikan telaah soal politika, ya, soal ilmu dia. Karena kan Dr. Tifa juga sedang menyelesaikan, insya Allah akan mendapatkan 2 gelar doktor sekaligus, ya, gitu. Jadi lagi menyelesaikan, jadi lagi konsentrasi. Dokternya satu di Unpad, satunya lagi kalau nggak salah di UI, ya gitu. Jadi memang belum dokter. Ya, tapi kandidat dokter boleh disebut begitu ya. Tapi artinya dia masih dokter. Artinya apa? Dokter Tifa memberikan pencerahan tentang wajah. Jadi wajah seseorang itu bisa kelihatan bohong atau tidak. Gitu. Bahkan waktu itu ada kuasa hukum menanyakan, gimana soal itu kalau ada tes kebohongan. Oh, itu poligraf. Kalau poligraf itu hanya membaca misalnya denyut, jantung dan lain sebagainya. Itu akan lebih detail kalau dibaca sosok raut yang bersangkutan. Kan organisasi 0, pengalaman lembaga 0, pengalaman 0. Ini dia sendiri loh yang nulis. Ya. Tuh, di atas meterai. Tanda tangannya lihat apa? F4. Fufu Fafa. Jadi ini jelas ya. Jadi sekarang Pak Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Sam, Bu Dr. Leoni Lydia, maaf, Bu. Kemudian Pak Lukas Warso, kemudian Pak Sam lagi ngejar syarat-syarat ini. Menambahkan apa yang dilakukan penelitian oleh Dr. Bonatua Silai. Jadi sekali lagi kami tetap bersama, ya, saya dengan Pak Gafur sebagai kuasa hukum saya, ya, pada tim yang di bawah koordinator Mas Ahmad Qasimuddin itu terus bekerja sama, terus menjalin komunikasi dengan tim dari Pak Refli Harun. Tidak ada perpecahan di antara kami, nggak ada. Kita sama. Saya datang meskipun Pak Asmi tidak bersaksi untuk saya, tapi saya tetap datang karena yang disaksi, yang dikuatkan keahliannya oleh beliau adalah Bu Kurnia Tridiani, Pak Rizal Fadilah, juga Pak Rustam, adalah kita satu kesatuan. Kita tidak terpisah-pisah. Karena memang beda karena Pak Asmi lebih ke soal aspek pidana, bukan ke soal pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Jadi itu ya, saya tadi juga masuk, bentar lagi kita tunggu. Beliau akan keluar untuk nanti menyampaikan apa yang tadi dilakukan kawan, dan sekali lagi penutupnya adalah tuyul tetap dua. Gambarnya baru nih, Pak. Tetap tulisan
Lukas Luarto. Oh, ada maknanya dong berarti ke Bang ya? Kenapa Bu? Ada maknanya ya? Oh, maknanya tanya penulisnya. Data kemarin disampaikan itu ada maknanya ya? Inilah. Jadi Pihak itu ya. pihak MK juga menerima perbaikan permohonan gugatan Iya, Om Roy. iya. Coba. Alhamdulillah MK melalui ketua sidangnya, ya Prof. Saldi Isra itu sudah menerima perbaikan dari tadinya ada 46 paragraf, kemudian yang kemarin kita masukkan ada 92. Ya, Prof. Saldi Isra akan berjanji membawa ke forum pleno untuk dibahas bersama-sama di sidang MK selanjutnya. Kalau 2 minggu sebelumnya terlihat kayaknya ada perbincangan, ada TikTok antara Prof. Saldi Isra dengan Mas Refli Harun, itu sudah menunjukkan keakraban. Kalau nggak akrab nggak akan ada canda-candaan begitu. Kemarin juga canda, udah nggak usah pakai berdiri, gitu. Kan kemarin ketika diperkenalkan Dokter Tifa berdiri, Pak Respon berdiri, saya juga berdiri, gitu ya. Kayak apa aja gitu. Nah itu kan justru akrab gitu ya. Sama halnya ketika sidang citizen lawsuit yang ada di Solo, ya itu juga saya sebenarnya juga canda-candaan aja sama kuasa hukum dari pihak sebelah Pak Muhammad Irfan, ya. Wah Pak Muhammad Irfan tanya panjang banget, 7 menit sendiri tanya, wah apakah saudara bisa menjelaskan soal bagaimana izin dan lain-lain? Saya tanya, Pak Irfan, tadi di awal kan Bapak menolak kehadiran saya. Iya. Lah kok Bapak tanya ke saya? Kalau menolak kehadiran nggak usah tanya. Oh ya udah kalau gitu saya nggak tanya. Nah itu kan sebenarnya juga canda. Habis sidang kami salaman lagi, itu namanya profesional. Ya, no hard feeling. Ya, tidak ada yang namanya dendam apapun. Dan sekali lagi kita tunggu nanti penjelasan dari Pak Dr. Asmi Syahputra yang kita berterima kasih beliau sudah memberikan kesaksian setelah Pak Ganjar Laksono. Iya, itu soal kalau orang itu jujur, itu dia berpikirnya tidak lagi harus berpikir lagi gitu, tapi sudah semua itu pikiran itu ada di hipokampus, ada di otak belakang, tidak lagi harus mengernyit untuk berpikir. Terus kemudian kesaksian dari Dr. Bonatua. Dr. Bonatua kemarin juga bagus banget memberikan kesaksian atas legalisasi ijazah-ijazah yang sempat beliau peroleh ketika dari KPU, ada 3 KPU ya, KPU di Surakarta, KPU Pusat, dan juga di KPU DKI Jakarta. Jadi salah satu contohnya misalnya adalah, salah satu contohnya legalisasi ijazahnya adalah kayak gini. Jadi dia menyampaikan Pak Bonatua, ini misalnya yang tahun 2014, ya, ini 2012, terus ini 2019, terus ini yang 2005 dan 2010. Pada penjelasan saya sudah ada di channel Roy Suryo Official dan channel RH, ya, dan juga insya Allah di channel 1K1TV1 juga ada, bahwa legalisasi tahun 2005 dan 2010 ini harus dipertanyakan karena ini hanya fotokopi. Nggak boleh hanya fotokopi, legalisasi kok fotokopi. Legalisasi itu harus detail. Ijazah Mas Roy dipersoalkan Nah, tanggal. betul. Terima kasih Ibu, diingatkan. Ini kan juga saya mengatakan, kalau sesuai aturan, ijazah itu kan harus ada capnya. Itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Administrasi Pemerintah tahun 2014. Jadi aturan itu baru ada di tahun 2014. Sempat ada banyak tuh termol yang cerewet di sosmed mengatakan, itu Roy Suryo ijazahnya juga nggak ada tanggalnya gitu. Memang iya. Ijazah saya yang dipakai legalisirnya ini adalah dipakai ketika saya menjadi anggota DPR, ketika caleg. Jelek-jelek begini saya bukan hanya caleg, menjadi anggota DPR, ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.